Guys, terus terang saya terkejut. Kalau fotokopi ijazah Pak Jokowi yang sudah dilegalisir dan jadi dokumen resmi di KPU sama dengan yang sudah lama viral itu. Karena dalam salah satu VT saya yang viral beberapa bulan yang lalu, tegas saya menyatakan, saya yakin Pak Jokowi masih memegang ijazah asli dari UGM yang pasti berbeda dengan fotokopi ijazah yang viral pada saat itu, bahkan sampai sekarang. Kenapa saya yakin atau saya menduga seperti itu? Karena dua isyarat saja. Pertama, kacamata. Dalam fotokopi ijazah yang beredar itu kan, fotonya berkacamata. Kedua, wajah foto di ijazah yang fotokopinya beredar itu tidak mirip dengan Pak Jokowi. Tidak sama dengan Pak Jokowi. Kita semua tahu bahwa semua ijazah keluaran tahun 1980-an yang diterbitkan pada tahun itu, pada era itu, tidak boleh berkacamata. Itu aturan yang berlaku. Bisa ditelusuri aturan itu. Jangankan kacamata, telinga pun harus kelihatan. Nih. Keluarga kita yang berhijab harus dilepas jilbabnya untuk foto ijazah. Jadi, clear itu kan? Nah sekarang kalau KPU menerima ijazah yang fotonya berkacamata, apalagi wajahnya tidak mirip, itu artinya aneh. Ini pelanggaran serius dilakukan oleh KPU. Ini campur tangan teman-teman semua. Ini tiba-tiba dalam istilah ombudsman menunjukkan diduga maladministrasi untuk dua hal. Satu, tidak profesional. Kedua, tidak cermat. Pak Jokowi ke KPU dan yang kedua maladministrasi. Itu sendiri kan keluarnya ini. Buntutnya panjang teman-teman semua. KPU maladministrasi dan UGM atau Pak Jokowi melakukan pemalsuan. Boleh jadi itu. Karena kan UGM menerbitkan ijazah yang tidak sesuai aturan. Ijazah Pak Jokowi berkacamata. Ada istimewa apa Pak Jokowi saat jadi mahasiswa sehingga harus melanggar aturan UGM saat mengeluarkan ijazahnya? Itu kan jelas kan? Jadi UGM harus diusut sekarang. Pak Jokowi pun kita minta menunjukkan ijazah aslinya. Baru kemudian diinvestigasi lebih jauh. Dan ini panjang buntutnya teman-teman semua. Nah hari-hari ini kan ada gugatan, ada tuntutan sekelompok orang yang meminta Rismon Sianipar dan teman-teman diproses secara hukum, dipenjarakan. Padahal mereka memperjuangkan hak publik untuk memperoleh informasi dari dokumen yang digunakan oleh Pak Jokowi. Saya sendiri, terus terang, saya agak merasa malu, terpukul juga, karena ya pernyataan saya sebelumnya ternyata tidak terbukti, apalagi saya merupakan bagian dari pendukung Jokowi untuk 2 periode. 2014-2019. Bahkan sebelumnya pada saat pencaguban di DKI Jakarta. Tapi sekarang saya merasa terpukul. Sedikit malu juga lah. Tapi apa boleh buat? Ini saya rasakan langsung. Tetapi yang di sini yang dihadapkan Pak Prabowo harus bisa mitigasi masalah.
Apa sih masalah Indonesia sebenarnya? Jujur host, masalah di Indonesia adalah akhlak, moral, dan attitude elit politik dan APH, aparat penegak hukum. Kamu gelontorkan uang, jangankan 200 triliun yang digelontorkan Purbaya kemarin, ribuan triliun bahkan kuadrat-triliun habis tidak akan pernah kemana. Karena apa? APH sekarang bekerja kurang maksimal. Menurut data terakhir pada triwulan pertama ini atau kuartal pertama pada saat Prabowo menjabat, perputaran uang itu masih banyak di lingkungan judol dan maaf narkoboy. Dan maaf di situ ini masih banyak APH yang bermain, elit-elit politik yang bermain. Nah, digelontorkan berapa ribu triliun, ini uang akan lari musnah ke Kamboja. Ini uang akan lari musnah ke Myanmar. Sarang-sarang judul ini bisa mitigasi tidak masalah seorang Prabowo ini. Ini adalah kegoblokan yang dipertonton di depan publik. Sekarang bukan masalah ekonominya. Rakyat ini baik-baik sebenarnya kalau tanpa judul, tanpa narkoboy. Tetapi ini kan dipelihara oleh mereka. Saya paham seperti ini karena saya pernah masuk di circle itu gitu loh. Dan saya tidak akan memberikan data karena saya secara kemampuan suara saya ataupun imunitas saya tidak ada. Saya paham semuanya. Saya pernah masuk di circle itu. Tapi saya keluar, kasihanlah rakyat. Cobalah mikirlah rakyat. Jangan karena ambisi kamu, karena nafsu kamu di kekuasaan, di harta dan lain sebagainya, akhirnya mengorbankan rakyat. Ayolah kita beri edukasi masyarakat, kita melayani masyarakat secara ikhlas. Nah, mungkin seperti itu host, karena banyak tamu yang lain. Apresiasi saya. Ya, terkait polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Pak Joko Widodo, tentu memang sampai hari ini masih tetap menjadi perbincangan hangat yang terus-menerus dibahas tak kunjung usai, tak kunjung selesai, dan tentu masih menjadi polemik yang saya kira masih panjang sekali. Ya, saya menduga mungkin ini belum berakhir di tahun ini, ya barangkali tahun depan juga lanjut, tapi harapan kita berakhir sampai di sini, yaitu dengan cara pembuktian dan kebenaran bisa terungkap secara gamblang dan terang benderang dan tentu bisa disaksikan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Karena kasus ini sudah menjadi kehebohan nasional, menjadi kasus yang berkepanjangan, apalagi sudah sampai menimbulkan kegaduhan, ya cekcok di media-media dan seterusnya, ya di media sosial gitu ya. Ribut-ribut hanya karena selembar kertas ijazah milik mantan presiden, mantan pejabat publik selama 10 tahun atau puluhan tahun. Nah, kenapa, atas dasar apa ijazahnya diragukan? Mungkin begitu banyak kejanggalan-kejanggalan. Oke, kita hari ini tidak berbicara soal soal ke UGM-nya gitu ya, atau misalnya lebih spesifiknya, tapi yang kita bicarakan hari ini terkait kejanggalannya. Kenapa bisa diyakini bahwa itu palsu? Banyak sekali dasar-dasar untuk meyakinkan, atau dasar-dasar atau hal-hal yang sekira kenapa diduga palsu. Nah, kejanggalan yang pertama itu memang seperti komentar di sini ya, soal titelnya itu DRS. Ya, ini DRS ini waktu apa ini? Waktu wali kota kah? Waktu gubernur kah? Misalnya, gitu ya. Nah, tetapi kemudian tiba-tiba waktu presiden bisa berubah menjadi insinyur IR. Atau dulu misalnya waktu waktu gubernur atau presiden periode pertama itu DRS, tiba-tiba jadi insinyur. Dari mana dapat gelar insinyur ini? Apakah pernah lagi berkuliah sambil menjabat sebagai presiden atau bagaimana? Kok bisa-bisanya dari DRS tiba-tiba ganti ke IR gitu. Ini kan DRS ini kan Dr. Andus ya.
Nah, tiba-tiba kembali berubah menjadi insinyur, insinyur IR gitu. Nah, itu kan kejanggalan juga. Nah, kejanggalan yang kedua adalah terkait foto. Foto di ijazah itu sama sekali tidak ada mirip-miripnya dengan Pak Jokowi. Sama sekali gak ada kemiripan, teman-teman. Ya. Dan semua mengakui itu. Bahkan anak kecil pun kalau ditanya apakah ini mirip, misalkan disandingkan dengan foto Jokowi sekarang, gak mirip. Walaupun foto Pak Jokowi di masa lalu yang masih muda sangat-sangat berbeda. Coba teman-teman perhatikan foto-foto yang ada di Google lah. Coba dicek Google, dibuka saja foto lama Pak Jokowi. Muncul foto lama waktu masih muda. Ya, muncul itu. Ya, coba saja bandingkan dengan foto yang ada di ijazah. Foto di ijazah kan itu foto waktu muda juga kan? Waktu mungkin masih lajang gitu ya, atau mungkin masih muda lah. Kan waktu itu kan kuliah gitu ya, masih muda lah. Nah, coba dicarikan saja foto Jokowi waktu muda. Ya, pasti ada itu. Gak sama teman-teman, gak mirip, gak ada kemiripannya. Bahkan kalau diuji secara perhitungan secara matematik gitu ya, kayak ada kata dokter Tifa, kemiripannya itu hanya sekian persen gitu, hanya 1% atau berapa persen lah kemiripannya kalau dicocokkan gitu ya. Nah, itu juga kejanggalan yang kedua sebetulnya. Nah, kemudian waktu Pak Kasmujo lah, waktu 2017 gitu ya, Pak Kasmujo disebut-sebut sebagai dosen pembimbing skripsi. Tapi tiba-tiba berubah tuh, ganti lagi jadi Profesor Dr. Ahmad Soemitro. Jadi itu kan janggal juga, kok dulu ngatakan ini dosen pembimbing, kok tiba-tiba ganti? Apa jangan-jangan Pak Jokowi pada saat itu lupa ya siapa dosen pembimbingnya? Rasa-rasanya nggak mungkin lupa kalau sama dosen pembimbing sendiri kan begitu ya. Tapi kita nggak tahu lah. Itu pokoknya kejanggalan yang saya lihat itu. Nah, kemudian apa lagi? Ketika Pak Joko tidak mau menghadiri persidangan sampai detik ini pun, itu udah janggal itu rasa-rasanya. Jadi ini antara Pak Jokowi takut, antara memang nggak punya ijazah asli, antara tidak menghargai persidangan sehingga tidak mau hadir. Kan bisa saja kita menduga arahnya ke sana. Kan banyak mengatakan itu, komentar-komentar netizen saya baca, gimana mau nunjukin uang nggak punya ijazah yang asli, kan begitu. Nah, kemudian apa lagi misalnya soal soal skripsi gitu ya, katanya tidak ada tanda tangan gitu ya, dosen penguji atau dosen apa itu. Nah, itu kan udah kejanggalan juga, kok bisa-bisanya seorang mahasiswa wisuda ya tanpa ada tanda tangan di lembar pengesahan, itu nggak ada tanda tangan misalnya dosen penguji atau dosen pembimbing dan seterusnya. Kan agak aneh juga kan begitu. Kan harusnya kan di setiap lembar pengesahan itu pasti harus ada tanda tangan semua dulu. Harus lengkap dulu, dari dosen pembimbingnya ada, dari dosen penguji ada, kan harus lengkap semua itu. Baru kemudian dinyatakan lulus. Nah, selagi belum mendapatkan tanda tangan itu, artinya si mahasiswa tadi ya masih belum dinyatakan lulus itu. Harusnya kan begitu ya. Nah, coba kita lihat untuk Kang Wowo ini Kang Wowo nih. Apakah Anda nggak takut dengan kejadian di Nepal ketika rakyat sudah benar-benar muak dengan tindakan polisi aparat hukum di petinggi-petinggi partai berbuat seenak udelnya pada undelnya nggak enak? Serius kita bicara seperti ini karena saat ini banyak rakyat yang sedang menderita karena kena PHK, usaha seret ya tentunya amat gampang tersulut emosi.
Indonesia 2045 channel ya. Mana ada si pengkhianat Jokowi di ambang kehancuran. Karena sampai detik ini tidak ada satupun aparat hukum yang berani menindak si Jokowi dan keluarganya. Karena semua aparat hukum di NKRI ini hewan-hewan ternak si Jokowi. Mereka sudah dicekik lehernya oleh si Jokowi dan berharap dapat duit hasil korupsinya si Jokowi. Jadi tidak akan pernah ada kejadian si Jokowi di ambang kehancuran. Buktikan saja, nyata kok. Ya memang nampaknya rasa-rasanya memang kayak Pak Jokowi ini nggak pernah tersentuh hukum gitu ya. Kayaknya ini orang kebal hukum nih gitu. Sebetulnya nggak ada yang kebal hukum teman-teman, cuman penegak hukumnya ini mau nggak memproses, berani nggak mengambil tindakan, itu yang sebetulnya kita inginkan. Bagaimana aparat-aparat penegak hukum ini betul-betul fair menjalankan hukum itu dengan baik, ya. Ya begitu banyak jelas sebetulnya ke pelanggaran atau ke masalah-masalah atau kebohongan-kebohongan yang pernah dilakukan oleh Pak Joko itu sendiri, dan ada juga yang melaporkan begitu. Tapi kemudian kayaknya kalau para penegak hukum ini kalau soal ke Jokowinya sih kayaknya rada-rada ciut juga. Ya contoh saja misalnya pengadilan di persidangan nggak pernah hadir, ini kan nggak menghargai proses penegakan hukum ini sebetulnya. Tapi nggak berani tuh jemput paksa, diseret aja misalnya dari rumahnya itu, dipanggil, dipaksa itu, digandeng, dibawa persidangan, biar cepat aja proses ijazah ini selesai kan gitu. Ada juga yang melaporkan ke KPK itu ya, tapi tetap aja gitu-gitu terus. Lagi mana teriak-teriak adili Jokowi, adili Jokowi, orasi kemana-mana, demo kemana-mana, tuntut pertanggungjawaban dan seterusnya. Presidennya hidup Jokowi katanya. Gimana cerita teman-teman? Ya udahlah, gini-gini aja terus ya. Ya semoga lah Indonesia menjadi lebih baik lah ke depannya ya. Segala tindakan kejahatan harus diusut tuntas sebetulnya. Ya meskipun dugaan-dugaan itu yang perlu diselidiki. Barangkali benar, kan kita nggak tahu juga ke depannya seperti apa ya. Mungkin itu saja lah saya kira. Terima kasih, salam dan sampai jumpa.